Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahira Mufidah dari kelas B Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Sistem reproduksi ini juga terdiri dari beberapa bagian. Akan tetapi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang genitalia atau organ reproduksi. Genitalia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama genitalia eksternal dan genitalia internal. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang genitalia eksternal terlebih dahulu. Sebelumnya, apa sih itu genitalia eksternal? Genitalia eksternal adalah organ atau alat kelamin yang tampak dari luar dalam posisi litotomi. Baik, organ eksternal yang pertama yaitu ada mons pubis. Mons pubis ini merupakan gundukan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan. Selanjutnya di sini ada labia major, yaitu bibir besar atau bibir luar yang menutupi organ eksternal lainnya. Selanjutnya di samping ini ada labia minor, yaitu bibir kecil atau bibir dalam yang letaknya di dalam labia major. Selanjutnya ada klitoris. Nah, klitoris ini adalah tonjolan kecil yang sifatnya sensitif, dan dia ini homogen dengan penis pada laki-laki. Untuk selanjutnya, di bawah klitoris ini ada uretra. Uretra atau lubang tempat keluarnya urin. Nah, selanjutnya di bawah uretra ini ada himen. Di sini himen ini merupakan selaput darah yang dimana jaringannya ini tipis halus yang umumnya menutupi sebagian lubang vagina. Nah, di sini juga ada anus dan jarak antara anus dan vagina ini yaitu ini, garis ini disebut perineum. Nah, pada genitalia eksternal ini juga terdapat dua jenis kelenjar. Yang pertama, kelenjar Bartholin yang letaknya itu di setiap sisi lubang vagina di sini. Nah, fungsinya ini untuk melumasi daerah vagina. Selanjutnya ada kelenjar skin yang letaknya itu di sisi-sisi uretra ini. Nah, fungsinya juga sama, yaitu untuk menghasilkan selaput lendir yang untuk melumasi daerah uretra. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas genitalia internal. Genitalia internal adalah organ atau alat kelamin yang tidak tampak dari luar, berarti dia berada di bagian dalam. Nah, organ yang pertama yaitu ada ovarium. Nah, ovarium ini fungsinya yang pertama yaitu untuk menghasilkan sel telur dan juga untuk memproduksi hormon seperti estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya di samping ovarium ini ada seperti jari-jari. Nah, ini disebut fimbriae. Nah, di mana fungsinya itu untuk menangkap sel telur yang akan dibawa menuju ke infundibulum atau bagian terluar dari tuba fallopi selama proses ovulasi. Nah, selanjutnya di sini ada tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini fungsinya untuk mengangkut sel telur menuju ke rahim. Dan juga pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba fallopi. Organ selanjutnya yaitu uterus atau rahim. Fungsi dari uterus yaitu sebagai tempat penunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, uterus ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertama, lapisan perimetrium. Nah, lapisan perimetrium ini adalah lapisan terluar dari uterus. Selanjutnya, lapisan kedua yang tengah ini yaitu lapisan myometrium. Ini, lapisan myometrium ini terdiri dari kumpulan otot-otot polos. Dan lapisan terakhir yaitu lapisan paling dalam, yaitu lapisan endometrium. Nah, jadi setiap bulannya lapisan ini akan menebal dalam persiapan untuk potensi kehamilan dan menjadi guna sementara selama menstruasi apabila kehamilan tidak terjadi. Baik, untuk organ selanjutnya di sini ada serviks. Ini dia serviks. Jadi, serviks ini adalah organ yang menghubungkan uterus atau rahim ke vagina. Nah, jadi fungsi dari serviks ini itu untuk memproduksi lendir atau mukus yang dimana lendirnya ini akan membantu sperma dari vagina menuju ke rahim.
Organ internal yang terakhir yaitu ada vagina. Jadi di sini fungsinya vagina sebagai jalan keluarnya darah menstruasi dan sebagai jalan lahir. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi panggul. Berdasarkan fungsinya, pelvis dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor atau false pelvis yang terletak di atas linea terminalis yang fungsinya untuk menyokong organ abdomen. Dan yang kedua itu ada true pelvis atau pelvis minor yang letaknya di bawah linea terminalis yang menyokong organ-organ reproduksi. Selanjutnya, berdasarkan bagiannya, pelvis dibagi menjadi dua juga, yaitu bagian yang keras yang terdiri dari tulang-tulang panggul dan artikulasi atau sendi. Dan bagian lunaknya itu terdiri dari otot panggul dan jaringan juga ligamen. Secara garis besar, tulang panggul dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 buah tulang kokseik kanan dan kiri, 1 buah tulang sacrum, dan 1 buah tulang coccygeus. Dan tulang koksi ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Oke, selanjutnya pada os ilium, bagian pinggiran yang keras ini disebut crista iliaca. Nah, di depan crista iliaca ini ada sebuah tonjolan, ini disebut spina iliaca anterior superior atau sias. Di bawah sias ini juga ada sebuah tonjolan lagi, ini disebut spina iliaca anterior inferior atau CI. Selanjutnya pada bagian belakang terdapat sebuah tonjolan pada crista iliaca ini disebut spina iliaca posterior superior atau SIPS, dan di bawah SIP ini ada juga sebuah tonjolan yang disebut spina iliaca posterior inferior atau CP. Nah, selanjutnya di bawah CP ini terdapat sebuah lengkungan, ini disebut insula ischiadica major. Di bawah insula ischiadica major ini terdapat sebuah tonjolan yang berduri, ini disebut spina ischiadicum. Nah, di bawah spina ischiadicum ini terdapat lagi sebuah lengkungan kecil, ini disebut insula ischiadica minor. Selanjutnya, pada os ilium ini juga terdapat lingkaran yang disebut linea terminalis yang menjadi batas panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya, pinggiran bawah tulang yang untuk penyokong saat duduk ini disebut tuber ischiadicum. Nah, selanjutnya pada tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang ini disebut foramina obturatorium. Nah, di samping foramen obturatorium ini terdapat sebuah cekungan, ini disebut acetabulum. Selanjutnya, tulang kemaluan yang berhubungan dengan os ilium ini disebut ramus superior ossis pubis, dan yang berhubungan dengan tulang duduk ini disebut ramus inferior ossis pubis. Dan ramus inferior kiri dan kanan yang membentuk segitiga ini disebut arcus pubis. Dan yang terakhir, pertemuan antara ramus inferior dan superior ossis pubis ini, kiri dan kanan, yaitu yang di bagian ini disebut simfisis pubis. Baik, selanjutnya kita beralih ke os sacrum. Nah, pada os sacrum ini terdapat sebuah tulang yang menonjol, ini disebut promontorium. Nah, pada os sacrum juga terdapat 5 buah tulang yang berlubang ini disebut foramina sacralia anterior. Selanjutnya, pada bagian belakang os sacrum ini terdapat cuat-cuat berduri, ini disebut crista sacralis. Yang terakhir yaitu os coccygeus. Os coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas. Nah, pada saat proses persalinan, os coccygeus ini dapat ditolak sedikit ke belakang hingga pintu bawah panggulnya bertambah besar. Selanjutnya, bagian keras yang kedua yaitu articulatio atau sendi. Pada pelvic ada articulatio sacroiliaca yang di sini
yaitu antara tulang sacrum dan ilium. Selanjutnya ada articulatio sacrococcygea, yaitu antara tulang sacrum dan tulang coccygeus. Dan yang terakhir articulatio symphysis pubis, antara ramus superior inferior dextra dan sinistra. Oke, untuk bagian lunak yang pertama yaitu terdiri dari otot-otot panggul. Nah, otot-otot dasar panggul yang pertama yang paling luar itu ada namanya musculus sphincter ani externum, yaitu di bagian sini dekat anus. Selanjutnya di sini ada namanya musculus perineae transversus superficial, yaitu yang ini. Bagian ini. Selanjutnya di atasnya itu ada namanya musculus bulbus spongiosus, yaitu di sini mengelilingi daerah vagina. Nah, selanjutnya di samping itu juga ada namanya musculus ischiocarvenosus, yaitu yang ini. Selanjutnya yang paling penting yang memperkuat dan mengelilingi daerah uretra, vagina, dan rektum, yaitu yang pertama ada namanya musculus pubococcygeus, yang ini. Selanjutnya di bawahnya juga ada namanya musculus iliococcygeus yang di sini. Dan yang terakhir ada namanya musculus coccygeus, yaitu yang bagian sini. Dan pada daerah uretra juga ada namanya musculus sphincter urethrae, yaitu yang di sini. Baik, untuk bagian lunak yang kedua yaitu ligamen. Di sini ada ligamen inguinal yang bagian depan sini antara CS dan juga os pubis. Selanjutnya ada ligamen iliolumbar. Yang ini yaitu antara tulang ilium dan tulang lumbar. Selanjutnya ada ligamen sacroiliaca anteriora, itu antara tulang os ilium dan sacrum pada bagian dalam sini. Dan selanjutnya ada ligamen sacrotuberal, yaitu antara sacrum dan tulang tuber ischiadicum yang bagian sini. Selanjutnya ada ligamentum sacrospinal, yaitu yang ini antara sacrum dan tulang spina ischiadicum. Dan selanjutnya ada ligamentum longitudinal anterius yang pada bagian sini. Dan yang terakhir pertemuan antara ramus inferior dan superior osis pubis ini, kiri dan kanan, yaitu yang di bagian ini disebut symphysis pubis. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panggul luar menggunakan jangka panggul. Ukuran yang pertama akan kita lakukan yaitu pengukuran distansia spinarum yang diukur dari sias atau spina iliaca anterior superior dextra dan sinistra. Ukuran normalnya yaitu 23 sampai 25 cm. Pengukuran kedua yaitu distansia cristarum, yaitu dari crista iliaca dextra dan crista iliaca sinistra. Ukuran normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Pengukuran yang ketiga yaitu pengukuran konjugata eksternal, yaitu dari atas symphysis pubis sampai lumbal kelima. Ukuran normalnya yaitu 18 sampai 20 cm. Dan yang terakhir, pengukuran lingkar panggul, kita akan mengukur menggunakan Metlin. Diukur dari symphysis pubis hingga mengelilingi tulang panggul dan kembali lagi ke symphysis pubis. Ukuran normalnya yaitu 80 hingga 90 cm. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Jadi, bentuk panggul ini dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk ginekoid, dan yang kedua ada bentuk android, dan yang ketiga ada bentuk antropoid, dan yang terakhir yaitu ada bentuk platypoloid.
Oke, untuk yang pertama kita akan membahas bentuk panggul ginekoid. Jadi bentuk panggul ginekoid ini ciri khasnya itu bulat dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Dan juga ciri khasnya itu yaitu spina isiadikanya ini tumpul dan tidak menonjol. Selanjutnya sakrumnya ini kelengkungannya baik dan terakhir yaitu bentuk arkus pubisnya ini membulat. Bentuk panggul yang kedua yaitu bentuk panggul android. Nah, bentuk panggul ini biasanya dimiliki oleh 31% laki-laki. Dia bentuknya seperti jantung dan kurvatura sakrumnya ini hampir lurus, serta angulus sububikusnya sempit. Nah, untuk yang ketiga, bentuk panggul yang ketiga yaitu bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul ini umumnya dimiliki oleh laki-laki, dan jika pada wanita umumnya ditemukan dengan perawakan yang tinggi besar serta memiliki tungkai yang panjang. Dan bentuk panggul ini, pintu atas panggulnya ini berbentuk oval, sempit, dan memanjang ventrodorsal. Bentuk panggul terakhir yang keempat yaitu bentuk panggul platipoloid. Jadi bentuk panggul ini sangat jarang sekali ditemukan baik di laki-laki maupun wanita. Dia bentuknya ini mirip dengan oval, serta diameter transversalnya ini lebih besar daripada anterior posteriornya dan juga sakrumnya ini bentuknya mendatar. Oke, itu dia penjelasan mengenai sistem reproduksi wanita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.